Selamat pagi Taruna, bertemu kembali dengan saya di dalam materi pembelajaran hari ini yaitu komunikasi isyarat dan visual ya. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang teknik komunikasi di kapal dengan mempergunakan isyarat cahaya. Eh, Silakan nanti setelah akhir sesi ini ataupun akhir daripada video ini setelah kamu saksikan nanti membuat suatu rangkuman ataupun membuat suatu perangkuman ataupun kesimpulan daripada video pembelajaran kali ini di dalam buku tugasmu ataupun di dalam selembar kertas. Kemudian kamu kirimkan ke Google Classroom setelah terlebih dahulu di foto, kamu tuliskan dulu, kamu foto, kemudian kirimkan ke Google Classroom saya. Silakan kita sama-sama saksikan video pembelajaran kali ini. Kalaupun ada hal-hal yang kurang dimengerti ataupun dipahami, silakan kita langsung bertanya di Google Classroom. Masih tetap bersama saya dan tim dalam program kesayangan kita, Negeriku Maritim. Untuk lebih memahami tentang komunikasi di atas kapal, simak terus program Negeriku Maritim. Komunikasi dengan menggunakan sarana radio telegrafi maupun teleponi haruslah mengikuti aturan dan radio regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union atau ITU yang telah disahkan pemberlakuannya oleh IMO. Pada radio telegrafi, komunikasi dilakukan menggunakan kode Morse melalui sarana radio. Kode Morse tersebut berupa angka dan huruf yang harus dieja. Pada radio teleponi, sebaiknya menggunakan bahasa yang lazim, dalam hal ini bahasa internasional atau bahasa Inggris. Tetapi apabila timbul kesulitan dalam bahasa, pergunakanlah kode isyarat internasional yang tentunya harus memperhatikan peraturan-peraturan radio. Selanjutnya, untuk berkomunikasi di atas kapal, kita dapat menggunakan isyarat cahaya, di mana basic untuk penggunaan kalimatnya atau huruf-hurufnya itu menggunakan kode Morse. Misalkan untuk prosedur isyarat dengan cahaya ini ada 4 tahap. Satu untuk panggilan, kemudian kedua identitas, yang ketiga itu isi berita, dan berikutnya adalah penutup apabila berita itu sudah diterima dengan baik. Misalkan untuk panggilan, si stasiun pemanggil atau kapal pemanggil itu dapat memancarkan berita alfa-alfa. Di sini alfa-alfa itu satu pendek, satu panjang, dan itu akan dilakukan secara terus-menerus hingga si kapal penerima itu merespon dengan baik atau menerima dengan baik dengan memancarkan atau mengirimkan kode Tango atau kode panjang secara terus-menerus. Apabila kedua stasiun sudah bisa menerima dan memahami, dilanjutkan dengan menyebutkan identitas sehingga si kapal pengirim berita itu menyampaikan identitasnya. Untuk menyampaikan identitas itu diawali dengan kode Delta Echo. Selanjutnya diikuti dengan call sign dari kapal itu sendiri. Misalkan untuk Maritim yang 3, di sini call sign-nya Papa November Hotel Yankee. Maka untuk memancarkan kode atau isyarat dengan cahaya itu kita pancarkan susunannya adalah Delta Echo, kemudian Jeddah sekitar 7 hitungan waktu, maka dilanjutkan dengan Papa November Hotel Yankee. Selanjutnya untuk Papa itu 1 pendek, 2 panjang dan 1 pendek. Novembernya 1 panjang 1 pendek. Kemudian hotelnya itu 4 kali pendek. Kemudian Yankee-nya itu di panjang, kemudian 1 pendek dan 2 panjang. Itu untuk berita pengirim. Kemudian informasi yang disampaikan oleh pengirim itu diulangi
oleh si kapal penerima. Sehingga seperti tadi si pengirim menyampaikan Delta Echo, maka si penerima pun akan menjawab Delta Echo Papa November Hotel Yankee. Berikutnya, setelah identitas dikirim, si kapal pengirim itu akan menyebutkan identitas yang dituju atau kapal penerima. Identitasnya call sign juga. Misalkan di sini kita contohkan kapal Maditihang, yaitu Yankee Charlie Delta Zulu. Maka akan ditulislah Yankee Charlie Delta Zulu. Yankee misalkan satu panjang, satu pendek, kemudian diikuti oleh 2 isyarat panjang. Kemudian Charlie itu satu panjang, satu pendek, satu panjang, satu pendek. Itu selanjutnya diikuti Delta, satu panjang, 2 pendek, dan Zulu itu 2 panjang, 2 pendek. Itu setelah pengirim menyampaikan identitas penerima, maka si penerima pun mengulangi apa yang disampaikan oleh pengirim. Itu tahapan untuk bertukar informasi identitas. Nah, apabila saling mengerti, maka tahapan berikutnya si pengirim mengirimkan berita. Maka tahapan berikutnya adalah menutup percakapan atau menutup komunikasi menggunakan sinyal cahaya itu. Maka si kapal pengirim itu mengirimkan kode Alfa Romeo. Alfa Romeo itu satu pendek, satu panjang, kemudian untuk Romeo-nya satu pendek, satu panjang, dan satu pendek kembali. Selanjutnya si penerima itu mengirimkan respon dengan memancarkan kode Romeo, artinya atau receive atau menerima, yaitu satu pendek, satu panjang, dan satu pendek. Itulah rangkaian dari komunikasi, salah satu aplikasi dari komunikasi menggunakan isyarat dengan cahaya. Tentu cahaya ini diaplikasikan atau digunakan oleh kapal berkomunikasi pada malam hari. Untuk siang hari bisa menggunakan semafur ataupun bendera internasional.